ide berikutnya datang dari perusahaan properti ini, my friends. Jadi ketika melihat kemarin rally, baik lagi, sering kan kita melihat, aduh banknya udah rally, kita ketinggalan. Nggak usah takut, karena selalu akan ada opportunity, apalagi marketnya tuh lagi, sentimennya lagi positif seperti sekarang. Apalagi kalau kita lihat secara pergerakan sudah mulai masif dan ke arah positif. Nah, yang my friends harus perhatikan adalah, ini ada research report dari Maybank, seperti biasa, my friends bisa download. Ini khusus nasabahnya Maybank Sekuritas ya. Jadi per tanggal 12 Agustus kemarin, research-nya kita itu rilis report mengenai Indonesia Property ya, di mana kalau dilihat banyak hal yang sifatnya positif, baik dari sisi valuasi, dari sisi keadaan makro, yang seharusnya memberikan sentimen yang sangat positif sekali untuk perusahaan-perusahaan properti. Nah, saya akan lompat karena saya tidak akan terlalu banyak bahas di sini. Saya akan bahas satu topiknya itu ada di SMRA, karena memang diuntungkan juga karena potensi penjualan lahan di Bali. Tapi dari poin penting research report ini yang akan nanti nyambung ke saham ASRI itu, saya mau kasih lihat itu ada di halaman kedua nanti kalau my friends sudah download ya. Dimana di sini kalau my friends lihat, korelasi ini cukup menarik nih. Kalau seandainya terjadi pemangkasan suku bunga, arahnya itu outlook-nya itu ke arah pemangkasan suku bunga, kecenderungannya saham-saham properti ini akan diuntungkan. Jadi dia bisa bergeraknya malah sebaliknya atau positif. Nah, kalau kita lihat dengan probabilitas Fed cut-nya itu udah ke 100%, jadi seharusnya tema ini bisa berlangsung nih my friends untuk saham-saham properti. Jadi saham-saham properti, terus juga bank yang fokus di properti seperti BTN diuntungkan dari keadaan ini, dan harusnya saham-saham properti yang second atau third liners juga akan mendapatkan imbas dari ini. Nah, untuk si Alam Sutra sebenarnya ceritanya dari mana sih? Satu, sentimen dari tadi ya, pemangkasan suku bunga pasti akan dapat imbasnya. Yang kedua, kita mau bahas jadi agak mundur setahun ke belakang, di mana ASRI ini salah satu perusahaan yang melakukan restrukturisasi dari sisi pinjamannya mereka, tapi dilakukannya itu di tahun lalu. Ya, jadi kalau my friends lihat, ASRI itu sebenarnya salah satu perusahaan properti yang punya exposure cukup besar terhadap pergerakan nilai US dollar, karena dia punya hutang dalam US dollar pada tahun sampai dengan tahun 2024. Nah, di tahun 2024 pertengahan dia mulai restructure, di mana dia bayar semua hutang obligasinya ditukar dengan hutang dalam bentuk denominasi rupiah dengan kupon yang jauh lebih rendah. Jadi kebayang my friends ya, dari sisi resiko US dollarnya dia hilang, dari sisi interest rate-nya juga berkurang. Nah, ini yang mengindikasikan dari sisi laporan keuangannya harusnya akan jauh lebih bagus di tahun 2025 ini. Nah, ini saya mau tampilkan nih dari sisi laporan keuangan dia di tahun 2025 versus 2024 untuk semester satunya. Sebenarnya kalau my friends perhatiin, dari top line-nya dia, dari penjualan propertinya ASRI, tidak ada sesuatu yang positif kalau my friends perhatiin. Malah angkanya malah turun ya my friends, dari angkanya 1,8 triliun menjadi 1,1, atau kurang lebih gross profitnya dari 973 miliar menjadi 611 miliar. Jadi sebenarnya secara cerita ini untuk top line-nya nggak terlalu bagus nih secara penjualan di semester satunya dia. Tapi inisiatif-inisiatif yang akan mereka lakukan harusnya bisa mulai kerasa impact-nya di semester kedua. Nah, yang paling menarik sebenarnya cerita dari sini nih my friends, dari beban bunga dan keuangan lainnya. Perhatikan baik-baik, dari tahun 2024 semester 1 sekitar 474 miliar, angkanya langsung drop menjadi hanya 310 miliar. Pertanyaannya adalah, tapi kan top line-nya masih nggak bagus. Itu kan cuma ngelihat dari sisi interest expense yang berkurang secara drastis. My friends, lihat lagi dari sisi bottom line-nya dia. Dari yang tadinya laba periode berjalan 23 miliar menjadi 43 miliar, artinya pemangkasan sekitar 160 miliar ini sangat-sangat signifikan untuk emiten seperti ASRI. Itu yang pertama. Yang kedua tadi seperti yang saya bilang, risiko dari forex loss-nya dia yang tadinya dia sempat loss 149 miliar di semester 1 2024 jadi plus di semester 1 2025. Jadi ceritanya dia akan dapat bagian nih dari sisi interest expense yang bisa mereka turunin secara signifikan sehingga bisa menaikkan bottom line mereka. Yang kedua, dari sisi risiko forex loss-nya sudah bisa dikatakan hampir tidak ada lagi. Terus kalau misalnya kita lihat seandainya ceritanya membaik secara penjualan di semester kedua, harusnya bottom line-nya ASRI ini akan mengalami peningkatan yang signifikan ya my friends. Dan ini dia akan menjadi salah satu yang akan diuntungkan dari keadaan outlook pemangkasan suku bunga yang mengalami penurunan. Ingat yang pernah kita bahas, kalau seandainya pemangkasan suku bunga ini berlanjut, emiten-emiten yang punya hutang yang besar juga akan mengalami keuntungan. Kenapa? Mereka bisa nego, interest expense-nya bisa turun sehingga bisa menaikkan
bottom line mereka ke depannya. Itu kurang lebih, ide untuk hari ini dari Asri, saya kembalikan ke Yuli.